Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Fahrani dengan NIM A1Q1200086 kelas B. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan, tapi karena topik saya di sini menjelaskan tentang minat dan karir dan tidak bisa dipraktekkan, jadi saya hanya akan menjelaskan isi dari topik yang telah saya buat. Apa yang Anda pahami tentang bakat, minat, dan karir? Baik. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan bakat, minat, dan karir. Baik, jika kita berminat di contoh misalnya di suatu keolahragaan, berarti kita mempunyai bakat di suatu olahraga tertentu. Contohnya seperti sepak bola atau bola voli. Dan kenapa tertuju pada karir? Jika kita membawakan pada terus-menerus, maka akan menjadi sebuah karir yang akan tertuju ke masa depan yang akan datang. Dan mengapa di sini saya mengambil fungsi layanannya yaitu pemahaman dan pengembangan, karena topik yang saya ambil di situ adalah pemahaman siswa tentang hubungan bakat, minat, dan karir. Jadi yang dibutuhkan itu adalah pemahaman. Kita harus memahami apa hubungan tentang bakat, minat, dan karir, dan kita harus mengembangkan atau membangun hubungan bakat, minat, dan karir. Tujuan umum, peserta didik mampu memahami pengaruh kemampuan bakat minat terhadap karir. Jadi kita sebagai peserta didik yaitu mampu memahami tentang minat, bakat, dan karir agar kita bisa menghadapinya atau membawanya dengan baik. Tujuan khusus yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami tentang pengertian bakat, minat, dan potensi kemampuan dan prestasi. Jika kita meminati sebuah bakat, maka akan menjadi potensi kemampuan dan dalam itu akan menjadi prestasi. Materi layanan saya di sini adalah pengertian bakat, potensi, kemampuan, dan prestasi. Ya, seperti yang saya jelaskan, jika kita sudah meminati bakat, maka akan menjadi suatu potensi dan kemudian akan menjadi prestasi. Penjelasan kemampuan bakat, minat, dan karir yang dimiliki. Bagaimana kita mengetahui bakat, minat sehingga dapat menjadi prestasi? Bagaimana kita mengetahui? Yaitu kita harus mempelajari sebuah minat dan bakat yang kita dalami hingga akan menjadi prestasi. Jadi di sini saya sebagai guru BK, jika mempunyai peserta didik yang membakati suatu keolahragaan seperti bola voli atau dan lain sebagainya, saya akan membuat peserta didik itu mampu atau membuatkan dia wadah agar bisa untuk melatih bakat yang dia miliki, agar bakatnya tersebut bisa dia bawa ke masa yang akan datang. Saya juga akan mengajak peserta didik saya akan menjelaskan seperti ini yang dimaksud dengan karir tersebut, ini yang dimaksud dengan bakat tersebut, agar peserta didik saya tahu pentingnya bakat dan karir. Dan saya akan memberikan materi-materi tentang bakat, minat, dan karir agar siswa saya lebih paham apa itu bakat, minat, dan karir. Dan saya sebagai guru BK akan memberikan peserta didik saya tugas tentang bakat, karir, dan mereka membuat kesimpulan terkait dengan materi tentang hubungan bakat, minat, dan karir yang sudah diberikan, kemudian barulah mereka simpulkan secara bersama-sama. Dan yang saya bacakan tadi itu adalah akhir dari tahap penutup, dan di sini saya akan bacakan evaluasi saya. Nah, yang pertama itu saya sebagai guru BK akan mengikuti kegiatan klasikal. Nah, yang pertama di sini merasakan suasana pertemuan. Di sini misalnya saya membuat sebuah pertemuan dan apa yang mereka rasakan pada peserta didik saya, apakah menyenangkan atau kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Yang kedua, topik yang dibahas. Maksudnya topik yang saya bahas atau materi yang saya bahas, apakah sangat penting menurut mereka atau kurang penting atau tidak penting. Yang ketiga, saya sebagai guru BK menyampaikan sesuatu yang saya ucapkan atau materi yang saya berikan, apakah menurut mereka mudah ataupun sulit dipahami. Yang keempat, kegiatan yang diikuti atau yang saya jelaskan mereka akan mengikuti, apakah menarik atau kurang menarik
atau tidak menarik untuk diikuti. Di sini saya akan menjelaskan juga rasionalisasi saya. Rasionalisasi saya maksudnya di sini pemikiran yang pesimis. Pemikiran yang pesimis ini sudah saya jelaskan. Pemikiran yang pesimis akan melihat kesulitan di setiap kesempatan yang ada. Sedangkan pemikiran yang optimis akan melihat suatu kesempatan di setiap kesulitan yang ada. Dan dari rasionalisasi saya ini membuat siswa paham akan dirinya dan tahu siapa dirinya dan tahu lingkungan sekitarnya, agar dia bisa membuat dirinya bisa lebih maju ke masa yang akan datang. Dan pemahaman mempersiapkan diri salah satunya yaitu mengoptimalkan minatnya di dalam bakat tersebut. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin di sini saya hanya bisa menjelaskan karena sesuai materi saya di sini adalah pemahaman siswa antara hubungan bakat, minat, dan karir. Tidak bisa dipraktekkan, jadi saya cuma menjelaskan isi dari topik yang telah saya simpan di RPL saya. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.